Oke, buat Ifah, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Ada beberapa pertanyaan sih ya, Pak. Oke, satu-satu ya, satu-satu. Oke. Yang pertama, bagaimana jawaban yang tepat Mm-mm. jika ada pertanyaan, ada rencana menikah untuk kedepannya atau gimana? Oke. Aku kasih jawaban umum dulu. Pada saat kamu belajar interview, coba tanyakan setiap pertanyaan itu 6 pertanyaan. Jadi kalau kamu belajar suatu pertanyaan interview gitu ya, coba kamu tanyakan 6 pertanyaan ke pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, kenapa itu ditanyakan? Dua, apa yang boleh disampaikan? Hal-hal apa, poin-poin apa yang boleh disampaikan? Ketiga, hal-hal apa atau poin-poin apa yang tidak boleh disampaikan? Keempat, bagaimana cara menyampaikannya? Kelima, gimana cara alternatif lain untuk menyampaikannya? Jadi tadi tuh nanti aku ngomongnya begini, tapi kamu coba cari alternatif penyampaian yang lain. Itu nomor 5. Nomor 6 adalah gimana caranya kalau kamu nggak sengaja salah jawab, terus balikin lagi ke jawaban yang benar. Paham nggak? Kadang kan kita saking deg-degan atau bingung atau apa, kadang kita, aduh ini arahnya salah nih. Nah, ngoreksinya gimana gitu. Selalu latih 6 poin ini pada saat kamu melatih diri interview. Interview HR atau user sama aja. Kayak gitu. Pertanyaanku, sebelum pertanyaan ini dijawab, menurutmu kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Dan sejauh ini kamu jawabnya gimana? Sejauh ini saya jawabnya jujur sih, Pak. Gimana tuh? Misalkan aku Eh, yang nanya, coba kamu ngomong sama aku. Pura-pura kamu ngomongnya gimana? Nggak ada bersalah, eh, kita latihan. Sesuai pengalaman yang kemarin Kemarin-kemarin. menikah, saya jawabnya gini, Pak. Untuk rencana menikah, memang saya ada sih, Pak. Untuk tahun depan, gitu aja sih, Pak. Oh gitu, ya. Ih, Saranku jawabannya jangan gitu ya. Gitu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan salah satu jenis pertanyaan penguji fokus seorang pelamar kerja. Oke. Urusan-urusan yang sifatnya pribadi yaitu terserah orangnya itu. Tapi setiap pertanyaan interview selalu dijawab tidak hanya jujur saja, tapi menggunakan sudut pandang perusahaan. Kira-kira perusahaan itu kalau saya kasih jujur, gimana? Ya bagus. Tapi kira-kira poin apa yang perusahaan harapkan gitu. Kenapa? Karena satu, kalau kamu salah jawab di poin ini atau kurang meyakinkan, jawabannya benar tapi kurang meyakinkan, nanti perusahaan dalam hal ini HR atau user pikirannya akan traveling tuh, bayangin. Wah ini cepat lambat resign nih gara-gara nikah. Kita ngerekrut orang lagi nih, gitu. Wah ini udah dalam waktu dekat udah mau nikah nih. Pasti banyak izin ngurus ini itu nih dia. Wah ini padahal kita lagi butuh untuk konsentrasi, kita butuh overtime overtime. Jaya dia alasan nggak mau karena lagi ngurus ini itu gitu-gitu. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan muncul. Nah pertanyaan hal ini ditanyakan intinya tadi untuk mengetahui fokus berkarirmu gitu. Walaupun nanti kamu jawab jujur benar gitu, ada rencana, tapi jangan berhenti di situ gitu. Kalau perlu nggak usah menyampaikan waktu spesifik gitu. Jadi jawabannya yang tegas tidak hanya berhenti, ya saya ada, jangan berhenti di situ. Tapi ngomongin soal fokusmu. Misal, ini contoh aja misal ya. Nggak harus kayak begini. Sampaikan dengan gayamu sendiri. Misalkan, baik Pak, terima kasih. Saya memang ada rencana menikah untuk jangka menengah. Namun pada saat ini saya berfokus untuk berkarir di bidang ini, di perusahaan ini. Udah gitu aja. Gitu. Jadi yang tadi itu ntar aja. Jangan berhenti di tadi. Ini sama kalau hal-hal yang lain ya. Iva, kamu bisa nggak ngolah data pakai Microsoft Excel? Nggak, Pak. Itu nanti kamu dianggap apa? Ngolah data nggak bisa, pakai Excel juga nggak bisa, gitu. Jawaban jangan yang begitu. Misalkan, Fah, kamu bisa nggak ngolah data pakai Microsoft Excel? Kamu jawab misalkan, baik Pak, saya tidak bisa mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Biasanya saya mengolah data dengan B, C, atau D. Paham nggak? Ketidakbisaanmu tuh bukan yang mutlak. Karena kalau aku tanya, kamu bisa nggak ngolah data dengan Excel? Nggak bisa, Pak. Wajar dong kalau aku mikir, ini orang bisa ngolah data nggak ya? Terus ini orang berarti nggak bisa Excel juga dong. Jadi nggak bisa dua-duanya, paham kan? Itu jadi jawaban mutlak. Ini sama, nanti pertanyaan interview kamu dengerin poin-poinnya. Dan itu bisa dilatih pemahamannya. Karena memang wajar, kita nggak dilatih itu selama kuliah atau pendidikan terakhir. Nah ini balik lagi ya, fokus ke jawaban ke arah sana.
gitu. Jadi bukan pengen ngulik hal pribadimu, tapi ngulik fokusmu gitu ya. Oke, itu sudut pandangku begitu. Mungkin kalau ada referensi lain silakan. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan nggak? Tadi kan Bapak bilang kayak contoh jawabannya itu ada Pak nanti untuk jangka menengah gitu kan Pak. Terus kalau usernya tanya kira-kira berapa tahun lagi gitu jawabnya gimana Pak? Ya kamu sampaikan aja rentang misalkan mungkin 1 sampai 2 tahun lagi gitu. Boleh, nggak masalah. Tapi kamu di awal kan sudah ada penegasan ke arah sana. Ya kan belum tentu ya. Mana tahu kamu bilang tahun depan ternyata 2 bulan lagi, nggak ada yang tahu kan kayak gitu. Jadi di interview itu ntar dulu deh, kamu mundurin dulu gitu. Karena kita nggak butuh tahu itu banget sih sebenarnya. Karena tadi takutnya nanti ada kekhawatiran loh. Ini cepet lambat resign, cepet lambat banyak izin, cepet lambat nggak mau lembur, cepet lambat gitu-gitu. Gitu. Jadi jangan membuat kekhawatiran ke pihak perusahaan. Tapi balik lagi, jangan nggak jujur. Makanya tadi sampaikan secara elegan tanpa meremehkan atau merendahkan diri sendiri, orang lain, perusahaan sebelumnya atau perusahaan yang akan datang gitu. Fokusnya ke situ. Oke ya, boleh. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan lagi? Boleh. Kita diskusi aja loh di sini. Jadi kalau nggak percaya dipraktekin aja dulu, gitu. Pertanyaan yang kedua ya Pak. Boleh apa tuh? Kamu udah bikin list ya, bagus-bagus. Sudah Pak. Oh ya, banyak banget. Lagi-lagi diarahin gini, diarahin gini, diarahin ke aku lagi coba lihat. Oke. Kelihatan Pak. Oh iya, oke oke. Oke, apa lagi? Selanjutnya ya Pak. Mm. Bagaimana jawaban yang tepat jika ada pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan diri? Oh, oke. Nah, balik lagi. Sebelum aku jawab, biasanya aku akan tanyain balik. Menurutmu, ngapain itu ditanyain? Dan sejauh ini gimana caramu jawab? Kenapa? Apa kelebihan dan kekurangan? Kenapa itu ditanyain ya? Coba Menurutmu saya kenapa? jawab. Hmm, Biasanya saya jawab gini Pak. Untuk kelebihan biasanya saya sebutkan tiga. bentar. Ya, Kenapa ditanya kelebihan dan kekurangan? Kan gitu. Pertanyaanku itu dulu. Menurutmu kenapa ditanya kelebihan dan kekurangan? untuk mengetahui skill sih Pak. Untuk Untuk mengetahui skill. pembentuk Oke, terus apa lagi? pribadian juga. Kepribadian, terus apa lagi? Aku nggak, iya nggak ya. Pokoknya aku terima aja, tampung dulu. Terus apa lagi menurutmu? Kenapa ditanya? Mungkin itu aja sih Pak. Oke, skill dan kepribadian. Oke, sekarang kamu cara jawabnya gimana sejauh ini? Untuk kelebihan Kelebihan, biasanya yang pertama punya manajemen waktu yang baik. terus? Yang kedua saya suka kerapian dan disiplin waktu. Terus yang ketiga saya bisa mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Gitu sih Pak. Oh, jadi kamu kalau menjawab apa kelebihan kamu, kamu menyebut poin-poinnya. Ada 3 gitu. Menyebut atau menjabarkan? Menyebut gitu aja sih Menyebut. Pak. Oke, kalau kekurangan? Nah kekurangan ini saya yang bingung Pak. Ya, kebanyakan orang ya kayak begitu. Kalau Ya, kekurangan nyebut juga. Apa nyebut apa? biasanya saya jawab gini Pak. Yang pertama saya kurang bisa mengakrabkan diri dengan orang baru. Tuh. Terus yang dua juga saya kurang bisa fokus bekerja di tempat yang ramai gitu. Terus? Udah gitu aja sih Pak. Oke, aku jawab dulu Bingung ya. cara Ya, lebihnya. ya. Buat aku ini subjektif ya. Terserah nanti ya teman-teman yang belajar pakai video ini setuju nggak gitu. Aku kasih nilai C ya, cukup ya gitu. Karena bukan begitu. Karena apa? Kenapa aku kasih nilai jelek? Karena kamu sendiri pun nggak paham maksudnya. Tadi ya, Iya. selalu ingat 6 poin tadi ya. Jadi kamu harus tahu kenapa sih kok ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu. Gitu. Nanti gini, disclaimer dulu. Buat belajar lanjutan, buka channel YouTubeku, buka playlist, ada playlist judulnya tes interview. Nah, pelajari itu semua videonya di situ. Itu pertanyaan interview yang biasa muncul di interview HR atau user. Judulnya tes interview. Oke? Nah, sekarang aku jawab dulu. Kenapa orang ditanya, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Terus nanti kamu harus mikir, apa keperluan perusahaan ngepoin kelebihanku? Apa keperluan perusahaan ngepoin kekuranganku? Kan harus begitu. Sudut berpikirnya, cara berpikirnya, paradigmnya gitu ya. Apa nomor 1 tadi? Tujuannya itu Yang untuk apa sih?
Yang Oh, pertama itu adalah kesadaran diri, yang kedua adalah kemanfaatan. Itu inti yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nomor satu, kesadaran diri. Artinya apa? Perusahaan kenapa kok nanya itu? Karena perusahaan itu pengen tahu kamu tuh sadar nggak punya kelebihan. Kamu tuh sadar nggak punya kekurangan. Gitu. Karena orang kalau nggak sadar punya, gini deh, kamu di rumah ada duit 10 juta, tapi nggak sadar kalau kamu punya duit itu, dipakai nggak duitnya? Gitu. enggak. Enggak. Bentar baru ketemu, beres-beres, loh, ada 10 juta nih. Oke, buat ini, gitu loh. Kamu punya, kalau nggak sadar punya kelebihan, nggak bakalan diapa-apain, atau diapa-apain tapi nggak efektif. Gitu. Jadi maksud pertama dari kesadaran diri, kamu sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan. Oke? Itu nomor satu A, ya kan? Nomor satu B adalah, kalau kamu sudah sadar punya kelebihan dan kekurangan, apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu? Apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu? Kan begitu. Gitu. Itu tadi 2 poin, ya. Kesadaran diri sama kebermanfaatanmu. Ini baru ngomong 1A dan 1B. Sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan? Gitu. Sadar nggak punya kekurangan tadi? Nah, habis itu, apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu? Apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu? Kayak begitu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kebermanfaatanmu. Seberapa bermanfaat kamu bagi perusahaan ini? Artinya adalah, apakah kelebihanmu dan yang kamu lakukan dengan kelebihanmu akan bermanfaat saat kamu bekerja di sini untuk posisi ini, gitu loh. Paham nggak? Gitu. Atau yang kedua, apakah kelemahan kamu dan yang kamu lakukan dengan kelemahanmu itu, ya, akan membantu biar kelemahan kamu itu tidak mengganggu kamu saat kamu bekerja di sini, gitu. Itu maksud dari apa kelebihan dan kekurangan. Ya memang nggak ada video yang bahas sampai sedetail ini. Makanya aku bikin videoku waktu itu, gitu. Nah ini kamu harus paham 2 maksud ini. Nanti turunannya ke yang kamu sebut tadi, gitu kan. Intinya kesadaran diri. Cara simpelnya apa? Ya kadang suka ada kayak begini nih. Tapi ngapain ditanya kelebihan dan kekurangan ya? Bukankah kemarin ada sesi nanya gitu. Ngapain nggak ditanya kelebihan dan kekurangan? Kan bukankah yang harusnya bisa menilai itu kan orang lain, bukan kita. Kenapa kita harus menilai gitu? Ada yang nanya setajam itu. Ya balik lagi. Kamu tiap hari mandi nggak? Mandi, Mandi. Pak. Kenapa mandi? Biar bersih. Biar bersih karena kamu sadar kamu kotor. Nah itu. Kita tuh bisa menilai kok diri kita sendiri, sisi positif atau sisi negatif, kelebihan dan kekurangan kita tuh bisa nilai. Kamu menilai dirimu kotor, sadar kamu kotor, lalu apa yang kamu lakukan? Mandi. Nah, gitu. Nah kita, misalnya aku sebagai temenmu, lihat kamu kayak gitu, bisa aku manfaatin nggak? Bisa. Kamu yang udah mandi bersih, oke kita main yuk, gitu. Gitu. Jadi lebih kayak gitu ya, paham kesadaran diri gitu. Nah, sekarang kita ngomongin ke teknis jawabannya. Pada saat menjawab pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan, nomor satu, jangan cuma disebut saya orangnya begini, begini, begini. Saya orangnya begini, begini, begini. Karena nanti takutnya apa? Takutnya tuh kamu tuh cuma, ini orang cuma ngeklaim doang. Kalau soal kelebihan. Itu kan menurutmu ngeklaim doang. Kita mungkin belum bisa langsung yakin gitu. Karena hanya klaim, saya itu orangnya begini, begini, begini. Apalagi tadi kekurangan. Kalau kamu kekurangan cuma nyebut, bisa jadi 2 hal. Pertama, kekurangan ini tuh paten. Sifatnya tuh mutlak. Oke. Yang kedua, kelemahan ini masih nempel di kamu. Nah, itu kan mengkhawatirkan sekali. Gitu. Saya kurang bisa bekerja sama dengan orang yang begini. Oke. Wah, di kantor ini ada orang yang kayak gitu. Gimana coba? Pernyataan dia nggak dilanjut. Apalagi tadi, saya adalah orang yang cukup susah untuk bersosialisasi atau akrab dengan orang baru. Jangan-jangan sampai sekarang dia kayak gitu lagi. Nah, itu orang kantor, orang baru semua tuh buat dia. Gimana tuh? Gitu. Karena itu kamu akhirnya jadi jawaban mutlak. Kekhawatiran itu akan muncul karena nggak dijabarin. Yang dibutuhkan itu nyebut dan kasih tindakan. Kalau kelebihan artinya kamu nyebut kelebihan, terus kelebihan dapatnya dari mana dan sekarang kelebihannya kamu apain. Kalau ada kekurangan, kamu sadar kekurangannya itu kamu apain biar bisa kamu hilangkan atau diminimalisasi gitu. Gitu. Nanti ngarahinnya jawabannya adalah secara teknis nggak usah nyebut lebih dari satu, nggak apa-apa. Kan nggak disuruh sebut 3, kecuali interview semacam ini kadang ada yang ditanyakan lewat form.
Apa kekurangan Anda? Kasih nomor 1, 2, 3, suruh ngisi. Ini ngisi aja, nggak usah dijabarin. Karena lembar ini nanti mungkin akan dibawa oleh HRD-nya saat interview, ya kan? Tapi kalau tidak disuruh untuk nyebut, ya sebut nggak usah banyak, satu tapi meyakinkan. Contoh satu profesi, kamu pengen ngelamar kerja jadi apa? Aku belum buka CV-mu. Kita kasih contoh real. Misalkan kamu pengen ngelamar kerja jadi apa? Di admin keuangan. Nah, staf admin keuangan. Nah, kamu sampaikan saja. Apa kelebihan Anda? Kamu sampaikan aja. Saya adalah orang yang suka untuk mengolah data, baik data huruf maupun angka. Kemampuan saya, atau misalnya gini, saya memiliki kemampuan yang baik dalam analisis data, baik data angka maupun data huruf. Kemampuan saya tadi, saya tempa sejak saya masih menempuh pendidikan di SMA dan saya detailkan selama kuliah. Selama kuliah di jurusan ini, saya banyak gitu diberikan kesempatan oleh dosen untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah praktikum yang di dalamnya berkaitan dengan pengolahan data secara utuh, mulai dari akuisisi data, processing sampai dengan interpretasi dipaparkan ke depan dosen maupun ke rekan-rekan. Dari sana saya belajar untuk menggunakan software ini dengan baik. Saya mempelajari secara mandiri metode-metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dari sana saya mengenal penggunaan kemampuan saya tadi di magang, di dunia kerja melalui magang saya selama sekian bulan yang saya tuliskan di CV. Di sana saya menggunakan ilmu saya tadi untuk begini. Saya sadar bahwa kemampuan saya ini saya sukai, saya cintai, dan saya memiliki itu. Sekarang saya ingin mengembangkan kemampuan itu dengan durasi yang lebih panjang. Oleh sebab itu saya melamar pekerjaan di posisi ini. Gitu. Contoh aja, ini aku contoh ngomong asal. Tapi aku hubungkan gitu. Aku cuma ngomong kelebihan saya dalam pengolahan data, kamu nyebutin sebab akibat gitu. Apa yang kamu lakukan, akhirnya kamu dapat itu dan sekarang udah punya itu dan kamu mau gimana gitu. Ini cuma satu poin aja. Ini aku ngomong spontan ya. Barangkali kalimatku ada yang aneh gitu. Nggak apa-apa gitu. Aku nggak perlu nyebut. Itu contoh yang bisa kamu sampaikan. Yang nomor 2, ya. Pada saat kita ditanya apa kekurangan kita, ini sama ya. Kelebihan diarahin ke skill itu bagus. Jadi sebenarnya kelebihan atau kekurangan itu bisa diarahin kedua, hard skill atau soft skill. Tapi aku akan ngarahin kamu ke hard skill aja, jangan ke soft skill. Karena kalau belum terlatih, nanti lidahnya takutnya kepleset. Karena soft skill yang logikanya salah malah jadi meragukan. Jadi arahin aja ke hard skill, gitu. Atau kamu nyebut software tertentu, boleh, gitu. Apa kelebihanmu? Saya terbiasa untuk mengolah data menggunakan ini. Saat ini saya mampu menggunakan Microsoft Excel secara advance. Langsung kamu kasih kronologi singkat. Saya belajar Excel secara lebih mendalam sejak saya semester 1 di kuliah. Saya melakukan ini. Saya melakukan ini. Sampai sekarang saya menguasai Excel untuk ini. Gitu. Sebut hal-hal yang ada di Excel itu. Gitu. Fungsi-fungsi logika yang ada, semua filtering, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, saya bisa membuat dashboard, membuat ini. Saya pernah membuat penelitian yang dimana pengolahan datanya itu saya gini ya. Sampaikan, padahal cuma bahas Excel. Begitu. Jadi biar jangan cuma nyebut saya ahli di Excel. Mohon maaf nih, jangan sampai kita yang menggunakan Excel secara advance di misalkan di pendidikan S2 kelihatan kayak kita cuma nyebut Excel seolah-olah ini mah anak SMP bisa. Lulusan SMP juga bisa kalau nyebut Excel doang gitu. Itulah kelemahannya kalau kita nyebut doang. Nanti kita mengizinkan otak lawan bicara traveling sendiri. Waduh, ini Excelnya gimana nih gitu ya. Oke, ini soal kelebihan kita singkirkan dulu. Sekarang kita ngomongin ke kekurangan. Kekurangan gimana? Sama, kekurangan itu aku kasih logika. Contoh nih, aku punya segelas. Aku bilang sama Iva, "Va, tolong isiin air ini sampai penuh." Terus habis itu, kamu ngambil gelas, kasih ke aku, tapi gelasnya pecah. Kekurangan enggak? Kekurangan ya. Oke. Atau kamu ngambilin aku gelas kosong. Menurutmu kurang nggak? Berdasarkan Kurang. requestku tadi. Kurang. Itu. Terus kamu ngambilin aku gelas, kamu isi setengah. Kurang nggak? Kurang, Pak. Kurang. Beda sama requestku. Nah ini aku pengen kamu pakai logika ini. Ini nggak ada yang ngajarin dengan cara ini. Banyak orang ngomongin kekurangan, ngelihatnya tuh sesuatu yang negatif gitu. Yang rusak tadi. Saya tuh orangnya kurang begini, saya orang kurang begini, saya orang kurang begini. Buat apa? Ngomong yang negatif. Atau yang apa? Yang nol. Sesuatu yang kamu nggak punya, nggak bisa, nggak pernah.
Ngapain? Gitu. Nasihat di luar lebih banyak ngomongin soal jangan ngomongin hal-hal yang berkaitan langsung dengan kerjaanmu. Ngomongin hal-hal yang nanti kamu sampaikan ada solusinya, betul. Tapi logika itu jangan dibawa ke sesuatu hal yang negatif atau yang nol, yang kamu negatif atau kamu yang nggak punya. Coba bayangkan kekurangan itu sesuatu yang kamu udah punya tapi belum sempurna, gitu. Apa misalkan aku fresh graduate, aku belum punya pengalaman. Aku punya pengalaman tapi belum seberpengalaman orang yang udah kerja, kan gitu. Sudut pandang kita. Kan banyak orang ngomong fresh graduate, aku nggak punya pengalaman. Lah itu kemarin magang, kuliah, bukankah pengalaman? Jadi status kita fresh graduate, kamu fresh graduate bukan? Atau udah punya pengalaman? Katakanlah kamu fresh graduate ya, misalkan. Aku kasih permisalan. Kalau kamu fresh graduate, biasanya orang adalah, saya orang dengan pengalaman yang terbatas, masih sedikit. Nah, sampaikan ini sebagai tadi, ini kekurangan kamu, lalu kamu lakukan apa dengan kekurangan ini? Contoh, saya menyadari bahwa saya adalah seorang fresh graduate dari jurusan ini. Saya sadar pengalaman saya masih terbatas dibandingkan dengan teman-teman yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan di sana. Namun saya menjadikan kekurangan saya ini motivasi diri. Setiap hari sambil saya sibuk untuk melamar pekerjaan, untuk saya bekerja sebagai seorang ini, saya juga meluangkan waktu untuk mengembangkan diri. Saat ini ada 3 jenis pengembangan diri yang sedang saya lakukan. Pertama, saya mengikuti bootcamp di sini selama sekian bulan, tiap malam hari, di mana saya mengasah kemampuan A, B, C, D. Selain itu, saya juga meluangkan waktu untuk belajar secara mandiri setiap hari menonton channel YouTube ini, untuk mengasah kemampuan ini. Dan setiap weekend, saya belajar mandiri selama 2 jam untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin saya. Jadi nanti pada saat saya diberikan kesempatan untuk bekerja di bidang ini, saya sudah memiliki 3 kemampuan utama ini, gitu. Keren nggak? Keren lah, gitu. Ibaratnya ngomongin kekurangan, ngapain yang saya orangnya begini-begini, bingungin banget gitu. Ini sebenarnya keren. Kamu sadar? Jadi pakai logika gelas tadi. Kalau ngomongin kekurangan, aku udah bilang, oh ini isinya penuh. Kenapa orang ngomongin kosong atau gelas pecah? Kenapa nggak mikir keisi tapi setengah? Gitu. Ntar minum dulu ya. Kamu juga boleh minum. Iya, Nah, Pak. gitu. Apalagi ada juga kemarin ada teman yang ngomongin soal bahasa gitu. Saya mampu berkomunikasi dengan baik, namun untuk menggunakan bahasa Inggris saat ini saya mampu berkomunikasi secara pasif. Saya sadar kemampuan bahasa Inggris sangat diperlukan untuk karir kedepannya, sehingga dari beberapa bulan yang lalu saya memulai belajar bahasa Inggris dengan 2 cara. Yang pertama, saya mengikuti kursus secara online di sini, di mana untuk ujian tes terakhir saya memperoleh nilai TOEFL 560. Selain itu, saya juga meluangkan waktu setiap weekend untuk menonton film-film berbahasa Inggris agar saya dapat meningkatkan kemampuan speaking dan listening saya, gitu. Jadi bukan kayak aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku bisa, tapi pasif. Aku paham, tapi aku rada lama buat ngerespon. Tapi aku ngelakuin sesuatu gitu. Kenapa nggak ke teknis-teknis begitu gitu logikanya? Banyak sebenarnya kalau mau ngarahin ke teknis tuh. Dibayangin. Pakai logika gelas tadi. Jangan ngomong negatif itu kekurangan adalah yang kosong atau yang negatif. Saya orangnya nggak sabaran, saya orangnya pemarah, saya orangnya pemalu. Itu boleh kalau kamu mau pakai soft skill begitu, bahkan untuk yang kelebihan. Tapi alasan di belakangnya nih, kalau nggak kebiasa, alasan belakang salah, kesannya nanti negatif, gitu. Jadi nggak ada alasan orang yang fresh graduate atau berpengalaman nggak bisa jawab ke arah sini. Walaupun tadi benar bahwa jangan ngomongin kekurangan-kekurangan yang terlalu jalan di tepi jurang gitu ya, nyerempet-nyerempet sama bidang yang bakal kamu lamar. Udah tahu mau jadi customer service, tapi kamu mau ngomong, saya ada sedikit kendala atau saya merasa sedikit susah pada saat harus berkomunikasi dengan orang baru, gitu. Saya cukup susah untuk berdiskusi ide dengan topik-topik di luar bidang yang saya kuasai ya, jangan gitu-gitu. Nggak boleh kayak gitu ya, gitu. Nah ini kamu silahkan bayangkan sendiri gitu. Dari sini dari tadi aku nggak bahas yang namanya disebut poin-poinnya aja gitu. Atau gimana-gimana. Sebenarnya simple. Kalau kamu bisa mendengar tadi ya, 6 pertanyaan yang di awal aku bilang, kamu terapkan, kamu tanyakan ulang ke suatu pertanyaan, terus kamu punya sudut pikiran kayak gitu gitu. Itu nanti kau pasti paham. Biar lebih paham lagi, nonton channelku. Itu di playlist itu. Dengerin aja gitu. Ya, jadi kegambar kan ya? Simple ya? Ya, gitu ya. Gitu. Besok jangan begitu, oke? Nanti kita di sesi kedua boleh deh. Nanti ada simulasi-simulasi lagi. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan lagi boleh.
Berarti untuk yang pertanyaan ini jawabnya lebih ke hard skill-nya aja ya Pak berarti. Iya, Lebih poin-poinnya baik. kan tadi. Nggak usah ngomongin, jangan cuma disebut, nggak usah ngomongin banyak-banyak, sampaikan poinnya dan alasan kamu ngomongin poin itu. Apa yang kamu lakukan dengan itu semua, hubungkan dengan posisi yang kamu lamar. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang lain? Boleh, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, boleh. Wih, banyak banget ya. Bagus, bagus. Ini jika ditanya tentang ekspektasi gaji Pak. Oke. Aku balikin lagi. Kalau ini nggak usah tanyain kenapanya. Aku nanya, apa yang kamu pertimbangkan saat ditanya ekspektasi gaji dan gimana cara jawabnya? Pertimbangan sih banyak sih Pak sebenarnya. Apa Kayak sebut? fasilitas kan. Fasilitas. Terus? Uh, Terus kayak BPJS gitu. Ya, kita sebut aja compensation dan benefit gitu. Terus apa lagi? Apalagi yang kamu pertimbangkan? Kita ngomongin yang angkanya dulu. Kalau dari angkanya kamu mempertimbangkan apanya? Dari angkanya seperti ya fasilitas aja sih Pak yang saya dapat dari perusahaan itu apa aja gitu. Lah kan tapi Dengan kan kalau ditanya berapa gaji, berarti kan kamu nyebut angka tuh. Bener nggak? Nah, angka itu pertimbangannya apa? Gaji, angka angka. Mm-mm. saya ini Pak, saya sesuaikan sama gaji terakhir saya. Biasanya saya jawab gitu. Oh, sesuaikan dengan gaji terakhir. Nah, iya Pak. Tapi pertimbangan kamu selain gaji terakhir apa nominal itu? Ada pertimbangan Pertim lain nggak yang kamu pertimbangkan? Belum terpikirkan sih Pak. Belum terfikirkan. Nah, kalau misalkan aku nanya ya, aku nanya yang tadi, berapa gaji yang Anda harapkan? Nah, ini pura-pura aja, pura-pura kamu minta 5 juta gitu. Atau terserah angka berapa, sebut angka ya. Nggak harus 5 juta, terserah. Kamu nyampeinnya ke aku gimana? Bu Iva, berapa gaji yang Anda harapkan? Kamu jawabnya gimana? Tapi nyebut angka. Coba. Saya biasanya jawab 3 juta sampai 4 juta gitu aja sih Pak. Oh, langsung to the point begitu ya. Iya. Kalau aku langsung jawab, wah Bu Iva kalau di perusahaan kami nggak bisa 3 juta Bu, bisanya 2,7 juta. Terus kamu bakal ngomong gimana? Nah itu bingung Pak. Ya, ya karena balik lagi ya. Skenario ingat ya, skenario jawaban. Kamu kalau mau melatih seberapa mampu kamu menguasai pertanyaan interview, coba bayangkan skenario 5 lapis. Jadi pada saat kamu udah jawab, kasih feedback sama rekruternya. Kira-kira rekruter bakal ngomong begini. Wah, aku nggak jawabnya lagi gimana? Lapis kedua. Kalau direspon begini ternyata begini, aku jawabnya gimana ya? Terus gitu. Kalau kamu bisa bikin skenario sampai 5 lapis, wah udah itu menguasai banget itu. Nanti tinggal dibungkus dengan kemampuan komunikasi, gaya komunikasi masing-masing. Aku kasih jawaban dulu ya. Benefit itu kan nanti kan tadi ya, kita ngomong gini, penyebab dan akibat. Oke? Penyebab itu disebabkan karena kamu bekerja di perusahaan ini berperforma bagus, mengakibatkan kamu dapat akibat. Akibatnya ini ada yang disebut compensation, kompensasi, ada yang disebut benefit gitu. Kompensasi ya mungkin kayak yang hubungannya sama struktur skala upah yang nominal-nominal. Benefit itu ya tadi ya, yang kayak cuti, yang kayak BPJS dan teman-temannya kayak gitu. Nah, di sini saat kamu ditanya berapa gaji yang diharapkan, ini kan kita ngomongin kompensasi yang dalam bentuk nominal nih. Nah, itu kamu harus mempertimbangkan 4 hal. Pertama, biaya minimum kamu biar bisa hidup sebulan gitu. Itu akan jadi benchmarknya kamu. Ini aku sebulan kalau aku nggak hidup foya-foya butuh berapa sih sampai gajian lagi gitu loh. Gitu. Itu harus ada dalam kepala. Yang kedua, gaji di pasaran untuk profesimu. Gitu. Gaji di pasarannya itu berapa? Gitu. Terus yang ketiga, apa misalkan UMK atau UMP yang berlaku di daerah situ. Dan yang keempat adalah gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Gitu. Kamu pernah jadi manajer, habis itu jadi supervisor, sekarang lama lagi jadi manajer. Kamu mau pakai skala acuan supervisor, nggak pakai yang manajer yang dulu gitu loh maksudku. Jadi nggak harus gaji terakhir, bisa gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Nah ini kan harusnya digabungkan semua faktornya ini. Ini bisa dibayangkan sebelum kamu nanti ada interview. Oh minimal aku gaji biar aku bisa hidup katakanlah tadi 3 juta misal. Oke. Terus gaji di pasaran untuk posisi ini berapa? Oh ini antara 2,5 sampai 4.
Berarti kan di tengah situ tuh. Masuk ya gitu. Di rentang situ. Terus apa misalkan UMK atau MP yang berlaku di kota ini ternyata 4 juta. 4 juta kayak gitu. Terus gaji terakhir atau tertinggi terakhir 4,5 juta gitu. Kan harapanmu kan nilai minimum biar kamu bisa hidup juga terpenuhi. Ya enggak? Rentang tadi masuk ke rentang gaji pasaran kalau perlu di atas rata-rata gitu. Terus dibandingkan dengan UMP atau MK yang minimum sama atau lebih tinggi kan gitu. Dibandingkan dengan gaji yang kemarin itu ada pertumbuhan gitu. Boleh nggak tadi kalau kamu misalkan sama? Ya boleh, tapi ini nggak bisa berlaku untuk semua hal. Gimana kalau kemarin sama, tapi kamu di kota kecil, sekarang kamu harus di kota besar gitu. Gimana kalau sekarang kamu samain? Padahal kemarin kamu jadi staff, sekarang kamu lama jadi supervisor. Nggak bisa kita pakai kayak begitu. Analisisnya ini harus harus 4 ini. Nanti dengan analisis ini, kamu stack tuh di overlay. Akhirnya muncul rentang. Nah, pada saat kamu nego gaji, saranku sampaikan rentang gitu. Baik Bu, terima kasih. Saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta per bulan. Urusan kalimat belakangnya kamu ngomongin soal benefit-benefit nggak apa-apa gitu. Nah, nanti kalau misalkan di sini kamu ada waktu untuk mikir dulu, boleh, ya kan? Kamu nggak harus langsung jawab, boleh, nggak boleh gitu. Terus di sini ada momen buat kamu nanti nanya-nanya dulu. Misalnya kayak tadi, wah, Anda mintanya katanya 3 juta, tapi di sini nggak bisa 3 juta. Di sini bisanya 2,8 juta, 2, atau 2,5 juta. Gimana menurut Anda? Gitu. Jangan buru-buru iya atau enggak, tanya dulu. Mohon informasinya, Bu, terkait dengan benefit tadi, apakah ada benefit yang lain yang mungkin saya boleh dijelaskan sebagai gambarannya gitu. Barangkali di sini ada ini enggak gitu diskusi situ. Atau kamu nanyakan, Bu atau Pak, apakah di sini ada apa misalkan pelatihan khusus, training khusus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya secara rutin. Baik itu training internal maupun eksternal gitu. Baik Bu, mohon informasinya bagaimana terkait dengan jenjang karir di perusahaan ini ya Pak atau Bu gitu. Biasanya apakah ada evaluasi performa dan benefit secara rutin dan lain-lain gitu. Kamu bisa diskusiin itu sebagai apa bahan pertimbangan. Kalaupun nanti kamu masih belum yakin apakah diperkenankan untuk gitu, dipikirkan dulu. Nanti akan saya kabari dalam waktu 24 jam ke depan kayak gitu. Analisisnya semacam itu ya gitu. Tapi balik lagi, sejauh ini kalau memang kamu cuma mempertimbangkan sama kayak gaji kemarin nggak apa-apa. Cuma nanti ada titik-titik di mana kamu nggak bisa sama kayak kemarin terus. Mau sampai kapan kamu ngikutin gaji itu terus barangkali nanti kamu karirmu tumbuh gitu kan gitu. Jadi ada 4 poin tadi ya yang harus kamu pertimbangkan gitu. Nah sampai di sini apakah jelas?